tarik nafas, inhale 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Ditahan dulu. Oh, ditahan dulu. Ditahan, iya. Besok baru membusukkan. Enggak dong. Jadi kan tadi Habib udah bilang ibu. Aku gak mau kalah. Oke. Jadi gini, Beb. Aku sama ibuku itu. Ini suatu masalah besar yang mau aku tanyakan ke Habib. Gerak substansia itu kayak Ada lato-lato ya. Lato-lato. Itu suara lato-lato, teman-teman. Itu minum apa itu, Beb? Ini jahe, Oh, air jahe gitu. biar menghangatkan badan. Iya. Sesuai cuaca itu. Iya. Dan sesuai Enggak umur. sih, aku setiap sesuai umur. Lebih ke sesuai umur sih. Karena aku juga mulai minum yang anget-anget. Anget-anget. Iya, aku malam, pagi rata-rata Jahe. jahe. Kalau ini Mas Haji, tumbler isinya Isinya air putih. air putih. Padahal berharap isinya apa gitu. Iya. Air putih biasa. Tapi dikasih lemon. Enggak, itu istilahnya infused water ya? Iya, Enggak. Air putih. Tok. Padahal setahu aku infus itu harus tetes demi tetes ya. Oh, kalau Langsung itu- diminum kan bahaya. Bukan juga. ya, bukan itu. Iya. Bukan infus ya itu. Tapi selalu minum air putih Mas Haji ya. Iya, karena aku disaranin sama dokter tulang belakang kan aku Oh, sama, punya masalah urusan ya, umur juga. urusan umur ini ya, boyok ya, encok ya, Encok. punggungku itu bermasalah, kaku-kaku gitu. Terus dokter nyaranin banyakin minum air putih gitu, Oh. karena ada hubungannya dengan apa gitulah. Iya. Ya simpelnya mungkin biar punggungku lentur aja sih Iya. karena air ya. Tapi emang air nih ya paling enggak ya kalau kita nggak bisa bilang Iya. bener, tapi nggak salah juga. Jadi nggak ada salahnya tuh paling Benar. pas. Benar. Iya. Iya kan? Tapi emang kalau aku persentase tubuh kan Iya paling banyak. tubuh kan mayoritas Iya. Berapa dari persen? air, 60% atau 80% gitu. betul. 20%-nya kenangan. Wis. Weh. Iya kayak kenangan dia. Lumayan lah ya, lumayan Lumayan lah. Aku tuh ya merasakan sendiri. Ada masanya tuh kalau kayak ya gak enak minum air putih banyak, kemudian airnya buang air kecilnya banyak, dan jadi enak gitu. Jadi kayak seger badan. Makanya ibuku tuh kalau telepon Iya. pesannya dari dulu sampai sekarang, Gimana tuh? bahkan nih sampai sekarang nelpon. Enggak. Oh, Enggak. WhatsApp itu? Enggak ada tapi WhatsApp. Enggak punya WhatsApp ibuku. Handphonenya kecil gitu. Oh, iya. Cuman buat telepon aja, enggak SMS enggak apa. Nah, tiap nelpon tuh yang diingetin dua. Apa itu? Kesehatan batin dan kesehatan lahir. Kesehatan batin dengan sholat, udah sholat. Ya. Kesehatan lahir dengan udah minum air putih. Itu udah pesennya dua itu. Paling enggak akhirnya aku menganggap dengan aku minum air putih, justru aku dapat dua-duanya. Kesehatan lahirnya dapat karena air putih baik bagi tubuh. Kesehatannya batinnya dapat juga Dari karena air? ibuku yang nyuruh. Oh iya, jadi taat ya. Jadi kepada- ketaatan itu iya, ketaatan. jadi enak. Tapi air itu juga melambangkan mengalir gitu. Nah, itu. Ya, Iya. kan? Jadi kan memang. Tapi ngomong-ngomong tadi kan soal ibu ini. Iya. Aku juga nggak mau kalah, Beb. Oke. Jadi gini, Beb. Aku sama ibuku itu, ini suatu masalah besar yang mau aku tanyakan ke Habib. Oke. Aku sama ibuku itu mukanya mirip. Iya, bagus dong. Berarti Tapi anehnya, Beb, anehnya orang tuaku sama orang tuanya ibuku itu beda loh. orang tuanya Mas Haji Mm-mm. sama berarti ibunya Mas Haji dengan ibunya ibu Mas Iya, Haji orang dengan tuanya- neneknya Mas Haji. Iya kan beda. Kan biasanya kan kalau saudara gitu kan, maksudnya orang tuanya sama, itu mirip. Dan ini orang tuanya beda loh. Ini sebuah permasalahan ini Iya. teman-teman ya. Tolong nanti di komen ya. Iya. Kenapa kok Iya, justru mukaku memang harus- sama ibuku itu sama, padahal orang tua kami beda. Orang tuanya ibuku kan, ya bapak ibunya ibuku, Iya. ya kan. Cuman orang tua pertanyaanku kenapa miripnya ke bawah ya? Kenapa Maksud ibunya mirip- Mas Haji gak mirip ke ibunya dia? Kenapa justru miripnya ke Mas Haji? Atau mungkin Mirip sebenarnya juga kalau sih dilihat, sebenarnya sih kan ibunya ibuku. seharusnya sih kita tidak harus sepanjang ini untuk ngomongin ini. Iya, ya. ini padahal temanya kan bukan ini. Tapi ngomongin itu Mas Haji. Gimana? Beb? Kalau di filsafat tuh ada namanya harakal jauhariyah atau gerak substansial. Gerak substansia itu kayak Ada lato-lato lato-lato. ya. Lato-lato. Itu suara lato-lato teman-teman. Jadi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Iya. Ayo sini main lato-lato sini.
Saya Coba soalnya lihat. dapat konten dari latu-latu. Iya. Jangan sampai kita marah ada orang main latu-latu. Gak apa-apa ya kan. Iya. Asalkan nggak jam 12 juga ya. Kalau jam 12 malam main Iya. latu-latu tuh Malah medeni, Iya. takut. takut. Tiba-tiba apa gitu kan. Apalagi kalau ternyata dia nggak bisa main, cuma gini-gini doang, tak. Nah itu Kedengarannya aja yang iya, tadi, gerak apa? gerak substansial. Substansial. Jadi kita akan bergerak bahkan sampai mempengaruhi fisik kita, apalagi psikologi dan batin kita Ya. dengan orang yang kita cintai. Makanya Maksudnya kadang gimana itu, Bu? ada orang berjodoh dilihat dari mukanya mirip. Iya. Nah karena Iya. secara substansi dalamnya dia bergerak yang akhirnya membuat mentalnya dia dan fisiknya bahkan Bahkan bergerak jadi mirip. menjadi lebih mirip kepada Ya, orang menarik- yang menarik juga dia ya, Bu, ya. sayang. Kalau yang aku pernah pelajari, nggak tahu ini benar atau enggak, tapi Iya. gini, misal suami istri, sebenarnya mukanya nggak mirip, tapi karena terus tidur seranjang setiap malam Iya. dalam tempat yang berdekatan gitu tidurnya, itu ada pertukaran apalah gitu yang membuat terus lama-lama mukanya jadi mirip. Iya, yaitu gerak substansial itu. Oh, oke. Iya, iya. Makanya saya lihat kan banyak orang di luar sana Iya. mukanya Sebenarnya kayak mirip. persegi panjang karena dia panjang. sering menghabiskan waktu dengan HP. Karena Jadi ini lebih mirip ya, HP. bertukar energinya dengan handphone ya. Iya, iya. Dan air putih itu nggak saja ya. Iya. Ini kan kayak ngeluarin racun-racun dalam tubuh. Iya. Nah, ini yang pengen aku tahu. Jadi aku kemarin baca riset. Iya. Sebenarnya ada nih risetnya dari British Medical Journal tahun Nyontek. 2014. Nah, nyontek. Iya. Dia katakan jadi lemak-lemak dalam tubuh itu dalam bentuk molekul Iya. keluarnya 84% dari nafas. Dari nafas ya. Hanya 16% dari kencing, BAB, keringat, air mata ataupun yang lain. Jadi berat tubuh kita itu berkurang Iya. melalui nafas yang dikeluarkan setelah kita beraktivitas atau berolahraga yang itu berupa karbon dioksida. Jadi secara fisik dalam perspektif biologis Iya. itu nafas tuh penting. Walaupun nggak bisa ya, oh berarti biar kurus. Enggak. Itu maksudnya nafas Dikeluarin- dalam bentuk karbon dikeluarin banyak dioksida gitu dari nafasnya. lemak Iya, di iya. dalam setelah Iya, olahraga. iya. Nah, kalau dalam perspektif mental, Iya. konteksnya ini psikologis, itu gitu juga nggak? Penting nggak orang tuh kayak nafas? Ya, penting Yang sih jelas sih nafas. kalau orang lupa Iya. nafas, Iya, makanya bahaya ya? nafas itu penting ya. Nafas itu penting karena kalau nggak nafas kan kita juga berarti mati. nggak hidup kan. Itu rahmatnya Allah ya. Benar. Nafas nggak perlu diingat. Iya. Kan Dan dengan auto. sendirinya gitu, dengan Iya. sendirinya. Kita Kalau tidak Allah perlu- kasih kita Iya. harus nginget dulu. Ah belum nafas nih. Bahaya kan? Kita Dan bisa sibuk dengan iya, nafas. tidak perlu dengan sengaja kita mesti bernafas gitu. Iya. Jadi nafas itu tanggung jawabnya yang bertanggung jawab adalah sistem saraf tak sadar kita gitu. Iya. Kalau tangan ini kan kita perlu sadar ya, harus ngerakin, harus Iya. pegang atau mesti gimana gitu. Kaki kan juga seperti itu, mau kemana gitu kan kita dengan sengaja. Tapi kalau nafas itu sistem saraf tak sadar gitu. Nah, tadi kan ngomong soal air. Ya. Selain air, yang aku perhatikan atau aku selalu ingat selain air adalah nafas. Maksudnya menyadari nafas gitu. Oh, Jadi bukan makanya hanya menyadari. iya menyadari nafas. Kenapa sering kalau nggak sadar nggak nafas gitu? Karena ternyata ada satu hubungan erat kesehatan mental dengan menyadari nafas. Nah ini Pola nafas kita itu kalau tadi kan terkait dengan mengurangi atau apa tadi yang riset iya tadi itu mengurangi- soal karbon dioksida dalam Karbon dioksida, tubuh kita nah. keluar dalam bentuk karbon dioksida lemak dalam tubuh. Iya. Nah, kalau selain itu ritme kita bernafas atau seberapa cepat atau seberapa lambat kita bernafas itu dipengaruhi oleh kondisi batin kita. Kalau cepat berarti iya, batin jadi kita kenapa? nafas kita ini menandakan bagaimana kondisi batin kita. Contoh misal, orang marah nggak mungkin nafasnya itu pelan. Orang marah itu pasti, Iya, ya kan. iya. Jadi
ternyata ada korelasi erat antara kondisi mental atau kondisi batin dengan ritme nafas kita. Maka muncul pertanyaan, Bib, gimana caranya menyehatkan mental dengan nafas? Nah, banyak teknik, banyak pendekatan. Ada pendekatan yang disebut dengan breathing exercise. Jadi olah pernafasan. Oke. Jadi dengan sengaja mengubah ritme nafas kita. Misal nafas 478 gitu. Gimana tuh 478? Tarik nafas, inhale 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Ditahan dulu. Oh, ditahan dulu. Ditahan, iya. Besok baru membusuk. Enggak dong. Sering mulat sekali. Iya, aduh. Enggak kirain ada apanya. Wah. Jadi tarik nafas, inhale 4. Oke, keluarin. Pause dulu. Pause, pause. ditahan 7. 7 kali hitungan. 1, Tahannya 2, 7. 7. Lalu baru exhale 8. Oh, gitu. Iya. 4, 7, 8. Itu breathing exercise. Banyak sekali breathing exercise ini ya, tekniknya ya. Oh, enggak mesti 4, 7, 8. Enggak mesti. Kayak formasi sepak bola lah ya. Iya, 4, Kan ada 4, 4, 4, 2, 4, 3, 3. Iya, 4, 3, 3. Bahkan 4, 3, 3 ada A dan B-nya kalau di PS 4 dulu tuh. Oh iya, ada ini ya. Kalau juga. 4, 3, 3 serangan dari sayap. Iya, ada Ya tuh kan? 4, 3, 3 A, 4, 3, 3 B. Tapi Messi di mana biasanya kalau 4, 3 Ngomongin ngomongin Messi. Messi. Malah ngomongin bola. Messi itu kayaknya nanti enggak, kalau Ronaldo kan ke Arab Saudi sekarang, tim Iya, Saudi. iya. Dan berarti kalau tim Saudi kemungkinan dia itu jadi Muhammadiyah. Oh, kenapa? Nah, iya karena di sana Muhammadiyah ya? banyak ngambil doktrinnya dari sana. Iya. Katanya berita tuh gitu. Iya. Jokes-jokes juga Iya. tuh. Nah, jadi Messi nanti ke negara yang NU. Paling ke Yaman. Ngomongin 4. 4, 7, 8. Terus ada breathing exercise macam-macam lah. Contoh yang lain Hitungannya. berapa misalnya? Ada square istilahnya. Jadi 4, 4, 4, 4. 4 tarik, 4 tarik, 4 tahan, 4 keluarin. 4 tahan. Oh, 4 tahan. Oh. Iya, itu ada juga square gitu istilahnya. Gitu. 4, 7, 8, square 4, 4, 4, Itu yang gitu. bikin psikolog atau Iya, siapa? ada yang memang Ahli-ahli di bidang mempelajari psikologi ya, kenapa kok harus 4, 7, 8, itu ada ahlinya sendiri gitu. Tapi Itu ada juga kalau Google ya, apa di internet itu ya ada juga yang ngawur gitu. Ngawur, Cuma iya iseng-iseng pasti. aja. Iya, karena pakai angka informasi berapa agama gitu. juga banyak yang ngawur kan di Google. Aneh kalau orang ngutip informasi agama cuman dari Google. Tapi Iya. kalau dari Google dapat inspirasi kemudian dicek masih Benar, oke lah. benar. Nah, Jadi belajarnya lulusan Google. Google, santri Google. Nah itu ada ininya sendiri nggak kalau di psikologi Mas Haji? Kayak kalau ilmu sendiri. kalau yang aku pelajari itu kan bukan breathing exercise, Beb. Tapi mindfulness. Oh, Nah, kalau mindfulness ini menarik. Jadi mindful breathing, Beb. Mindful breathing itu nggak perlu dihitung, hanya disadari saja nafas kita. Nah, kembali ke tadi, kalau kita baru marah, baru sedih, baru gembira, baru hore, itu kan ritme nafas kita kan beda-beda. Kalau di ilmu mindfulness, kita tidak perlu mengubah ritme nafas kita, hanya sadari saja. Misal ini, wah ini kok nafasku baru cepat banget ya. Sadari saja, sadari ritme nafas yang cepat itu. untuk Nggak perlu diubah. Ketika disadari, dengan sendirinya, lewat kesadaran itu, dengan sendirinya ritme nafas itu akan melambat dengan sendirinya, iya, tanpa disengaja. jadi kita ngontrol. Bukan otomatis. kontrol sih, Enggak, maksudnya Iya. dengan tapi akhirnya disadari saja gitu. akhirnya dengan disadari itu kita jadi secara tidak langsung kontrol nafas itu. Eh, Walaupun tidak kita mengontrolnya disadari. kan. Iya, jadi di sini Akhirnya ada memang latihan menyadari nafas ini adalah latihan kepasrahan gitu, latihan untuk beristirahat dari mengendalikan. Nah, ini banyak orang yang salah kaprah masih, oh aku berarti perlu mengendalikan nafas atau mengendalikan pikiran gitu kan. Enggak, menyadari aja. Sadari saja. Karena dengan kesadaran kita berlatih untuk mengurangi mengendalikan gitu. Termasuk dalam hidup ini kan, Tapi efeknya nanti akan terkendali segalanya. ya segala sesuatunya akan berada di posisi yang pas dengan sendirinya gitu. Dengan menyadari ya. Dengan menyadari. Ya, balik ke nafas tadi, memang disarankan untuk sadari saja nafas tanpa perlu dikendalikan. Emang sih secara biologis kita gak akan pernah lupa bernafas. Ya.
lupa narik nafas. Tapi secara psikologis kita sering lupa menyadari nafas ya. Dan itu problem di psikologi. Iya, dan kita kayak take it for granted gitu. Kita kayak ya udah sepantasnya sebagai manusia bisa bernafas. Jadi tidak ada rasa syukur di situ gitu. Iya, ketika kita menyadari nafas juga kita akan melatih otot syukur kita. Iya. Ya. Walaupun seharusnya quote itu datang dari saya itu soal syukur. Disadarinya itu masa setiap waktu. Akhirnya kita nggak ngurusin lainnya. Apa setiap pagi kayak sosialita kaya yang begini. Nah, kalau yang itu kan mungkin ada kalanya kita cuma gaya-gayaan aja ya, tapi nggak tahu di atas gunung. Iya. Ada waktu gimana ya kalau aku sih nggak harus di tempat-tempat yang wah kan. Yang terpenting kan batin kita kan. Setuju kan? Betul. Jadi dalam kamar pun kita bisa melakukan 5 menit 10 menit di setiap pagi. Atau paling enggak ya di tempat yang kondusif lah ya. Kayak di taman luar atau ruang terbuka. Bener. Karena kalau di dapur kayaknya saya lapar. Iya kan? Karena ada wangi-wangi masakan kan. Tapi ini juga akhirnya arahnya ke pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan kita kan, kesadaran ekologis. Karena tarik nafas kalau di tempat yang rumah kita tidak kondusif, kotor, jadi bisa kemana-mana. Nah itu sebenarnya gini Beb, bicara soal kesadaran ini kan dimulai dari kesadaran nafas. Paling simpel, paling praktis, berlatih sadari nafas untuk menguatkan otot kesadaran. Dengan begitu nanti kesadaran ini bisa kita gunakan untuk kesadaran ekologis, kesadaran berinteraksi, kesadaran beragama, kesadaran bersosialisasi, kesadaran bersosial media gitu. Ya, jadi dimulai dari menyadari nafas. Jadi luangin waktu 5 menit 10 menit pagi hari sebelum beribadah, sebelum berdoa, sebelum sholat, sebelum beraktivitas. Berapa lama tuh? Atau setelahnya juga apa-apa. 5 menit 10 menit aja dulu setiap pagi. Ya. Kalau orang seperti Mas Haji udah berapa lama? Saya 1 menit, malah lebih sedikit. enggak dong. Ya saya masih belajar sih, maksudnya ini bukan adu kompetisi lama-lamaan ya. Enggak, gitu. Maksudnya idealnya nanti kita sampai berapa tuh Mas Haji sehari? Yang disaranin ini sih sebenarnya setiap hari minimal 20 menit. 20 menit nggak ngapa-ngapain. Setara dengan sholat 5 waktu itu. Iya kan? Tapi di latihan itu kita berlatih untuk khusyuk ya, berlatih untuk mindful gitu. Nah di sholat kan juga gitu, dilatih untuk khusyuk dan salah satu pintu utamanya tumakninah, tenang. Tenangin pikiran, hati, pernafasan. Bahkan tenangin tubuh tuh, karena kan kalau tumakninah itu harus dari ruku misalnya ke berdiri berhenti dulu, jangan jadi pencuri kata Nabi. Tergesa-gesa. Siapa yang mencuri sholat adalah orang yang tergesa-gesa. Belum gini, langsung sujud. Udah kayak waktunya penting, padahal nganggur. Mau main game lagi aja tuh. Nah ini makanya ini selaras ya, maksudnya bagaimana kita menjalani momen per momen ini dengan kesadaran pelan, kekhusyukan, mindful, gitu, healing gitu. Dan selain nyambung ke ekologi, nyambung ke agama juga sebenarnya, Mas Haji. Karena tadi ketika Mas Haji bilang ketika marah orang itu nafasnya pasti terengah-engah. Dan Nabi mengajarkan ketika kita marah itu salah satu manajemen pengendaliannya itu dengan kalau dalam keadaan berdiri kata Nabi duduklah. Karena kan kita biasanya kalau duduk marah jadi berdiri. Nah, salah satu pemicu utamanya kan nafas ketika marah tuh. Makanya kata Nabi suruh duduk agar nafasmu lebih tenang. Nah, otomatis pengendalian nafas ini berarti salah satu ajaran yang penting juga dalam Islam untuk pengendalian diri agar kita nggak marah-marah. Mungkin kalau aku mungkin memilih kata yang menyadari nafas ya. Karena kalau pengendalian nafas kan kayak kita menyadari nafas gitu. Nah, karena nafas ini memegang peranan penting. Nafas ini tidak pernah berada di masa depan. Nafas tidak pernah berada di masa lalu. Nafas selalu menjadi jembatan untuk berada di present moment, di sini kini. Dengan menyadari nafas, maka tubuh, pikiran kita bisa lebih sadar di saat ini, di sini kini.
Dan di itu sini menyehatkan kini. mental kita gitu. Iya. Karena sekarang tuh kayaknya itu problem utama ya. Orang badannya di sini tapi pikirannya di mana. Iya. Kemarahan, konflik, agresivitas seringkali muncul karena pikirannya sudah melayang ke masa depan. Ketakutan dan Iya, sebagainya. ketakutan. Iya. Antara bayangan resolusi Benar. atau bayangan overthinking masa lalu. Iya. Tapi ngomong-ngomong, nafas itu, Beb. Kalau dari bahasa Arab mungkin ada nafs. Iya. Apa? Nafas itu diri. Nafs itu diri. Iya. Diri ini. Ya, kembali ke nafas, menyadari nafas berarti menyadari diri. Diri sendiri. Dan siapa yang menyadari dirinya, kata akan para mengenal. sufi, dia akan mengenal Tuhannya, dan ketika dia mengenal Tuhannya, maka segalanya menjadi baik-baik saja. Ya. Dan ini saya pribadi ya, Mas Haji, merasakan tuh, selain dalam konteks agama, kata Nabi kan, marah itu harus dihindari. Ya. Siapa yang bisa menghindari amarah, maka lakal jannah, kata Nabi, bagimu surga. Ya. Dan dengan nafas itu, kata Nabi kan, dengan duduk, kalau duduk masih marah, berbaring agar terkontrol dirimu. Ya. Salah satunya itu nafasmu yang paling mendasar. Ya. Di samping itu, saya itu kalau lagi berat karena ada masalah, karena apapun, itu kalau nggak bisa ngehandle diri saya hari per hari, jam per jam, saya coba tuh menit per menit. Kalau nggak bisa menit per menit, saya coba detik per detik. Kalau nggak bisa detik per detik, itu saya nafas per nafas. Jadi pertama mensyukuri bahwa di tengah masalah saya masih dikasih karunia nafas oleh Allah. Dan yang kedua, dengan saya bernafas, oh ya, saya masih bernafas nih, masih bisa menjalani nafas per nafas, sehingga ayo nafas per nafas aja kita jalani semua ini sampai dengan keyakinan bahwa fa inna ma'al usri yusra. Bentar lagi akan ada kemudahan nih setelah kesulitan ini. Tinggal kamu nahan aja agar dirimu terkendali melalui kesadaran akan nafas. Itu.